Coba deh bayangin Anda lagi ada di sebuah ruang lelang yang cukup pengap gitu. Anda udah nabung berbulan-bulan, ngitung setiap sen uang di dompet Anda. Udah persiapan matang lah ya. Iya, betul. Mental udah disiapin buat bersaing sehat, beli barang antik incaran Anda. Tapi, tanpa Anda sadari, penyelenggara lelang di atas panggung sana diam-diam ngirim pesan singkat ke pesaing utama Anda. Wah, bahaya ini. Pesannya soal apa tuh? Isinya itu persis angka maksimal dari uang yang ada di saku Anda. Jadi pas tawaran diajukan, pesaing Anda ini dengan santainya nawar cuma Rp1.000 aja di atas kemampuan maksimal Anda. Oh wow, udah pasti menang telak dia dong. Bener banget, Anda pulang tangan kosong, dan bagian terburuknya adalah Anda bahkan nggak tahu kalau permainannya itu emang udah diatur dari awal. Tragis sih. Dan yang lebih ngeri, ini bukan sekedar analogi lelang biasa ya. Nah itu dia, praktek curang, senyap, dan sangat merugikan kayak gitu tuh yang diduga kuat terjadi di urat nadi energi negara kita, yaitu pasokan minyak mentah. Betul sekali. Halo semuanya, selamat datang di sesi eksplorasi mendalam kita hari ini. Buat Anda yang punya rasa ingin tahu tinggi, yang nggak puas cuma baca judul berita aja, Anda ada di tempat yang tepat. Iya, karena hari ini kita punya misi spesifik banget. Benar, kita bakal ngebedah pengumuman besar yang baru aja diungkap sama Kejaksaan Agung. Tepat hari ini, 9 April 2026. Ini bukan sekedar berita hukum biasa loh. Sama sekali bukan. Ini tuh kayak peta jalan dari dugaan korupsi raksasa. Di tubuh Pertamina Energy Trading Limited atau yang mungkin lebih kita kenal sebagai Petral. Skema ini panjang banget dari tahun 2008 sampai 2015. Lamba banget itu. Makanya, oke, mari kita bedah masalah ini. Gimana ceritanya Kejaksaan Agung tiba-tiba bisa ngebuka kotak Pandora dari masa lalu yang rasanya udah lama terkubur ini? Gini, ini tuh langkah yang luar biasa agresif dari Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus. Kejagung ini seolah akhirnya narik garis lurus dari berbagai kejanggalan struktural. Kejanggalan yang selama ini mungkin cuma jadi rumor di warung kopi aja ya? Iya benar, rumor kalangan industri energi doang awalnya. Tapi mereka nggak cuma ngumumin ada tindak pidana, mereka langsung netapin 7 orang tersangka. 7 orang ya? Betul, dan komposisi tersangkanya ini nyeritain sebuah kisah kolusi tingkat tinggi. Kita tuh nggak lagi ngelihat keterlibatan pemain kecil atau kroco di sini. Bukan level staf operasional gitu ya? Sama sekali bukan. Ini tuh perpaduan antara pihak swasta yang cengkraman pengaruhnya luar biasa sama orang-orang yang emang duduk tepat di jantung operasi pengadaan energi nasional kita. Itu sih yang bikin saya merinding pas baca daftar tersangkanya. Dari pihak swasta, Kejagung nyebutin nama raksasa kayak Muhammad Riza Khalid atau sering disingkat MRC ya di berbagai laporan. Iya, MRC, beserta direktur dari perusahaan-perusahaan miliknya, inisialnya IRW. Nah, IRW itu juga. Tapi yang lebih jadi sorotan tuh barisan orang dalamnya ini loh. Kejagung ngebidik level dewa di urusan suplai energi. Ada BBG selaku manajer niaga, terus MLY sebagai senior trader. Jangan lupa, ada AGS juga, Head of Trading PES waktu itu, terus TFK di level Vice President, sama satu lagi inisialnya NRD. Gila ya, intinya mereka ini orang-orang yang secara struktural emang megang kunci berangkas informasi energi kita. Benar sekali. Pertanyaannya nih, sebelum kita bahas soal angka kerugian triliunan atau dampaknya ke dompet Anda yang lagi dengerin ini, gimana sih sebenarnya mekanisme awal mula permainan ini? Akar dari semua skema ini tuh bertumpu pada satu konsep yang kuat banget di bisnis modern, yaitu pencurian informasi strategis. Oke, bukan uangnya, tapi informasi. Tepat. Berdasarkan temuan penyidik, kita lihat jendela waktunya dulu, antara 2008 sampai 2015. Petral Energy Services atau PES ini kan sayap operasi yang tugasnya ngadain minyak mentah dan produk kilang buat nutupin kebutuhan nasional kita. Dan ini tuh pengadaan yang nilainya ratusan triliun rupiah ya, bukan belanja bulanan biasa. Pastinya. Nah, pihak internal yang punya akses eksklusif ini diduga secara sistematis ngebocorin data rahasia itu ke MRC. Wah. Datanya spesifik banget loh. Mulai dari berapa juta barel minyak mentah yang negara butuh bulan depan, spesifikasi bensin atau gasolin yang harus dibeli, sampai jadwal pengadaan dan anggaran kasarnya. Ini ngingetin saya sama analogi main kartu poker deh.
Gimana tuh? Ya kan kalau Anda duduk di meja poker taruhan tinggi, Anda pasti meras otak buat baca wajah lawan, bikin strategi bluffing gitu kan? Iya, normalnya gitu. Tapi kalau ada orang yang berdiri persis di belakang kursi Anda, ngintip semua kartu Anda, terus ngasih sinyal ke lawan di seberang meja, Wah, lawan Anda nggak butuh strategi jenius sama sekali dong. bener banget. Mereka cuma butuh tahu kartu Anda. Tapi tunggu dulu, saya harus memposisikan diri sebagai pihak yang skeptis nih di sini. Silakan. Kita kan lagi ngomongin institusi raksasa sekelas Pertamina dan Petral ya. Korporasi sebesar ini pasti punya audit berlapis dong. Gimana bisa data rahasia berskala nasional bocor gitu aja bertahun-tahun tanpa memicu alarm di sistem pengawasan internal? Nah, itu dia poin kritisnya. Ini sering banget jadi titik buta pemahaman kita soal kejahatan kerah putih zaman sekarang. Maksudnya titik buta gimana? Kalau kita dengar kata korupsi, bayangan kita kan langsung tertuju sama orang yang bobol berangkas atau malsuin cek miliaran gitu kan. Iya, uang fisik yang hilang. Nah, sistem peringatan dini di korporasi besar itu emang dirancang super ketat buat ngedeteksi uang yang hilang. Kalau ada 1 miliar aja keluar tanpa otorisasi, alarm pasti bunyi kencang. Udah otomatis keblokir biasanya. Betul. Tapi masalahnya, di kasus ini nggak ada uang yang dicuri di tahap awal. Yang dipindahin itu cuma data, sebuah file PDF atau spreadsheet aja. Oh, saya mulai paham. Ngegandain dokumen di layar komputer tuh nggak bakal bikin alarm keuangan manapun bunyi ya? Tepat banget. Di ekonomi modern, apalagi trading komoditas global kayak minyak, asimetri informasi itu senjata pamungkas buat ngehabisin persaingan pasar. Asimetri informasi, berarti satu pihak tahu semuanya, pihak lain nebak-nebak gitu ya? Iya, kelompok MRC ini jadi tahu segalanya. Kapan negara butuh minyak darurat, tipe crude apa yang cocok buat kilang kita, batas uang yang disiapin negara. Sementara peserta pasar lain atau perusahaan global lainnya tuh ibaratnya jalan meraba-raba dalam gelap. Jadi korupsinya nggak dimulai dari merogoh kas negara secara langsung ya? Enggak, dimulainya dari pencurian keunggulan kompetitif. Begitu Anda menguasai informasi secara absolut, ngatur harga sih cuma masalah teknis doang. Oh berhenti cuma sebagai peserta ujian yang megang bocoran soal. Oh, jelas enggak. Mereka bergerak jauh lebih dalam. Mereka diduga nyoba mastiin kalau seluruh aturan mainnya juga didesain buat menenangkan mereka. MRC dan afiliasinya ini disebut aktif banget ngelakuin lobi-lobi intens ke pejabat pengadaan di Petral sama Pertamina. Dan lobi-lobi ini tuh bukan sekedar basa-basi, makan siang, atau main golf bareng loh. Terus? Dari temuan penyidik, lobinya punya target operasi yang tajam dan teknis banget, yaitu pengkondisian tender. Dan senjata paling mematikan di sini adalah membocorkan nilai HPS. HPS, harga perkiraan sendiri kan? Betul. Buat Anda yang dengar ini dan mungkin belum familiar, HPS itu komponen paling rahasia dan paling vital di pengadaan barang negara atau BUMN. Angka yang disusun tim internal lewat hitungan rumit gitu ya? Ya, hitungannya mencakup harga indeks pasar minyak global, asumsi biaya kapal logistik, asuransi laut, sampai margin kewajaran. Intinya, HPS itu batas harga maksimal absolut yang bersedia dibayar sama negara. Oke, jadi balik ke analogi lelang di awal tadi, HPS ini tuh ibarat isi dompet si pembeli dong. Betul sekali. Kalau nilai HPS dibocorin ke peserta tender, itu sama aja kayak guru ngasih kunci jawaban ujian, lengkap sama instruksi gimana cara dapat skor yang pas biar nggak kelihatan mencurigakan. Gitu kan? Ya, dan lebih dari itu, dampaknya ke efisiensi anggaran negara fatal banget. Coba bayangin gini deh. Kalau negara netapin HPS tender minyak misalnya cepek atau 100 juta dolar gitu ya. Oke, 100 juta dolar. Di pasar yang bener-bener kompetitif, peserta pasti pada banting harga dong. Ada yang nawar 90 juta dolar, ada yang 85 juta dolar, karena mungkin armada kapalnya lebih efisien. Dan negara diuntungkan dong karena dapat harga termurah. Nah, idealnya gitu. Tapi karena perusahaan swasta ini udah tahu rahasianya 100 juta dolar, mereka nggak usah repot-repot nawar 85 juta. Mereka nawar berapa emang? Mereka cukup nyodorin angka 99 juta dolar. Di atas kertas dokumen pengadaan, tawaran mereka sah kan? Soalnya masih di bawah batas HPS. Ya ampun, bener juga. Mereka menang tender terus meraup untung ekstra 14 juta dolar yang sebenarnya bisa jadi penghematan buat kas negara.
Gila ya, luar biasa licik. Dan pengkondisian ini ternyata nggak cuma sebatas main mata soal harga doang loh. Iya, ada manuver dokumen juga. Bener, Kejagung tuh nyoroti sebuah manuver spesifik di bulan Juli tahun 2012 yang menurut saya ini nekat banget sih. Demi ngakomodir kepentingan bisnis kelompok MRC dan mengunci pasokan, para petinggi internal yang jadi tersangka ini berani ngeluarin pedoman operasional baru. Pedoman yang sangat kontroversial. Parahnya, Kejagung nyebutin pedoman baru ini secara terang-terangan bertentangan sama risalah rapat direksi PT Pertamina loh. Hasil akhirnya? PS dibantu sama entitas berinisial YR berhasil tanda tangan nota kesepahaman atau MOU buat masuk produk kilang periode 2012 sampai 2014. Kalau dianalogikan tuh, ini persis kayak wasit sepak bola yang lihat tim yang nyogok dia lagi susah cetak gol, bukannya nyuruh mereka main lebih bagus, si wasit di tengah pertandingan malah ngeluarin buku aturan baru yang dia tulis sendiri. Wah, aturan yang ngebolehin tim itu pakai tangan buat masukin bola ke gawang gitu ya? Persis. Tujuannya cuma satu, mastiin kemenangan mutlak yang nggak bisa diganggu-gugat. Tapi, tunggu dulu. Ini bagian yang bikin saya benar-benar nggak habis pikir nih. Risalah rapat direksi itu kan ibaratnya kitab suci ya di BUMN raksasa. Itu mandat tertinggi loh. Iya, secara hierarki memang begitu. Terus kalau pedoman baru di 2012 itu jelas-jelas bertentangan sama mandat jajaran direksi utama, gimana ceritanya Dewan Pengawas, auditor, atau pimpinan puncak tuh kayak buta gitu sama aturan liar ini? Ini kan bukan perusahaan rintisan kecil yang aturannya bisa diubah lewat chat WhatsApp. Pemikiran yang sangat wajar. Kenapa nggak ada yang sadar? Jawabannya, itu bakal ngebawa kita ke seni manipulasi birokrasi. Manipulasi birokrasi. Kejahatan korporasi yang canggih itu hampir selalu sembunyi di balik hal yang paling ngebosenin sedunia, yaitu tumpukan dokumen teknis. Ingat loh, lobby-lobby ini diduga kuat udah nembus level middle to top management kayak vice president atau head of trading. Orang-orang yang emang dikasih mandat ya. Betul, mereka lah yang sehari-harinya dikasih otoritas sama direksi buat nerjemahin kebijakan makro jadi aturan teknis di lapangan. Oh, jadi mereka punya semacam keleluasaan gitu buat menafsirkan aturan? Sangat leluasa. Dewan direksi di pijuk pimpinan tuh biasanya cuma fokus ke target makro. Kayak, pastiin stok bensin nasional bulan depan aman, gitu doang. Mereka nggak punya waktu buat baca detailnya. Enggak dong. Mereka nggak mungkin baca ratusan halaman lampiran teknis soal syarat spesifik sewa kapal atau kualifikasi supplier. Nah, di area abu-abu inilah para tersangka masukin klausul-klausul teknis yang kelihatannya normal. Padahal dirancang khusus buat ngegugurin saingan ya. Tepat. Cuma ngelolosin perusahaan yang terafiliasi sama kelompok MRC. Ibarat sistem kekebalan tubuh, sel darah putihnya sendiri yang diam-diam memodifikasi DNA korporasi buat ngelindungin virusnya. Ngeri banget analoginya. Pas tata kelola perusahaan dilumpuhin dari dalam sama ahlinya, pengadaan energi yang di atas kertas kelihatan super profesional dan legal, pada realitasnya tuh udah bermutasi jadi ajang monopoli diam-diam. Memang sih ngebahas soal MOU, risalah rapat, dan pedoman teknis gini kadang kerasa kering banget ya. Kayak cuma drama birokrasi kaum elit di gedung pencakar langit yang gak ada hubungannya sama kehidupan kita sehari-hari. Padahal hubungannya erat banget. Itu dia, pengumuman Kejagung ini kayak nampar kita balik ke realitas yang pahit, bahwa rekayasa dokumen di 2012 itu punya daya ledak yang dampaknya kerasa langsung ke dompet masyarakat luas. Sangat langsung. Ini jelas bukan kejahatan tanpa korban ya. Kejagung secara eksplisit ngurai hasil akhir dari rentetan tender yang udah dikondisikan itu. Hasil akhirnya apa tuh? Pas kompetisi sehat dimatiin dan batas HPS dimanipulasi, yang lahir adalah sebuah rantai pasokan minyak yang panjangnya itu super nggak masuk akal. Bisa Anda jelasin dikit soal mekanismenya? Soalnya Kejagung nyebutin ini memicu meroketnya harga secara nggak wajar atau markup gitu. Terutama untuk bahan bakar yang sangat mengakar di keseharian kita nih. Premium 88 dan gasolin 92. Betul. Gasolin 88 atau premium 88 sama gasolin 92. Ini kan bensin yang dipakai puluhan juta motor dan mobil di Indonesia tiap harinya. Akibat harga kemahalan ini, negara rugi parah. Dan sekarang kelima tersangka udah ditahan. Gimana tepatnya rantai pasok panjang ini bisa nguras kas negara? Logika dasar rantai pasok tuh gini. Sama kayak kalau Anda ke pasar tradisional mau beli sayur. Biar dapat harga murah, Anda pasti pengen beli langsung ke petaninya kan? Atau ya minimal ke distributor utamanya lah. Iya dong, biar tangan pertama. Tapi bayangin kalau sistem pasar itu udah dikunci sama sekelompok preman berdasi, Anda nggak boleh tuh beli langsung ke petani.
Sayur itu harus dibeli sama tengkulak pertama. Terus dilempar ke tengkulak kedua. Dijual lagi ke tengkulak ketiga, terus keempat, kelima, baru nyampe ke tangan Anda. Sayurnya sama loh, ditanam di ladang yang sama, tapi Anda harus bayar 2 kali lipat lebih mahal. Karena tiap pindah tangan pasti ngambil untung kan? Nah, setiap tengkulak motong margin keuntungan besar. Itulah yang persis terjadi di minyak mentah dan bensin kita. Alur yang aslinya bisa ringkas dari produsen global langsung ke Pertamina, dipaksa muter-muter dulu ngelewatin entitas korporasi bayangan. Yang sebenarnya nggak ngasih nilai tambah apa-apa ke minyaknya ya? Nggak ada. Mereka cuma numpang lewat doang buat ngambil untung besar. Oke, ilustrasi sayur dan tengkulak itu sangat masuk akal sih. Tapi ada satu hal yang benar-benar jadi tanda tanya gede di kepala saya nih. Apa itu? Kita kan lagi ngomongin bensin premium 88 ya. Di rentang waktu itu, 2008 sampai 2015, premium itu bensin yang sangat disubsidi sama negara. Sensitif banget itu harganya. Iya, mau naik 100 perak aja bisa memicu demo nasional berjilid-jilid kan? Artinya, harga bensin ini diawasi ketat banget sama politisi, ekonom, dan seluruh rakyat. Pastinya. Nah, kalau bensin ini di markup gila-gilaan sama tengkulak di Singapura atau di mana lah itu, kenapa nggak ada auditor internasional atau pengamat pasar yang teriak, "Heh, Indonesia nih beli bensin kemahalan." Gitu loh. Gimana kemahalan yang masif ini bisa sembunyi di balik kata wajar selama 7 tahun penuh? Wah, ini pertanyaan tajam banget. Dan disinilah letak jeniusnya dalam konotasi buruk ya, skema ini. Gimana cara nyembunyiin gajah di tengah lapangan? Gimana tuh? Anda ciptain badai debu. Badai debu. Di dunia trading minyak, badai debu itu adalah volatilitas atau fluktuasi pasar energi global. Pasar minyak internasional itu luar biasa kompleks dan bergerak setiap detik loh. Oke. Harga itu nggak cuma ditentuin dari barel minyaknya doang, ada komponen asuransi maritim, biaya sewa kapal tanker yang fluktuatif banget, nilai tukar rupiah ke dolar yang naik turun, sampai premi resiko wilayah keamanan. Oh, jadi mereka tuh sembunyi di balik kerumitan rumus-rumus variabel pasar itu ya? Tepat sekali. Kompleksitas ini dijadiin tameng yang sangat sempurna. Jadi pas ada auditor independen atau pengamat luar yang lihat harga belinya petrol kok dikit lebih mahal dari harga dasar patokan internasional, Mereka bisa ngeles dong. gampang banget ngelesnya. Mereka tinggal bilang, oh ini harganya wajar karena kita belinya pas peak season jelang musim dingin. Atau, oh bulan ini biaya sewa kapal dari Timur Tengah lagi naik gila-gilaan karena cuaca buruk. Pinter juga ya mereka ngelempar jargon teknis buat menjustifikasi markup itu. Iya, mereka bisa naikin biaya fiktif di sektor logistik lautnya misalnya. Dan selisih harganya itu yang masuk ke kantong perusahaan perantara tadi. Susah dilacak berarti ya. Susah banget. Ngurai mana komponen biaya pengiriman yang emang beneran karena dinamika pasar, dan mana biaya siluman yang sengaja digelembungin dari sekian ribu transaksi harian, itu nyaris mustahil kalau emang nggak ada niat kuat ngebongkar kotak hitamnya. Wow, itu ngejelasin banyak hal sih. Jadi kejahatannya itu bukan cuma terorganisir rapi, tapi juga terkamuflase apik di dalam kebisingan pasar global. Benar. Buat Anda yang lagi dengerin, ini jadi pelajaran krusial banget dari pembedahan kita hari ini ya. Pas kita dengar kata transparansi rantai pasok, itu bukan sekedar istilah keren yang cuma pantas dicetak di laporan tahunan perusahaan. Bukan jargon semata, ya. Betul, transparansi itu garis pertahanan terakhir. Itu instrumen penentu buat ngelindungin uang publik dari orang-orang yang mahir bermanuver di area abu-abu ini. Sepakat. Kalau kita rangkum perjalanan pembedahan temuan Kejagung hari ini, kita nggak sekedar ngelihat kasus hukum ya. Tapi ini tuh sebuah anatomi utuh dari kejahatan korporasi. Sebuah skema hidup yang benar-benar nyedot sumber daya kita bertahun-tahun. Dari 2008 sampai 2015. Berawal dari sesuatu yang nggak kasat mata, yaitu bocornya data rahasia soal kebutuhan energi negara, terus berevolusi lewat lobi-lobi tingkat tinggi, Terus ngerusak sistem kekebalan birokrasi, ngerubah aturan main secara ilegal demi mulusin kelompok tertentu. sampai akhirnya bermanifestasi jadi rantai pasok bensin bersubsidi yang sengaja dipanjangin. Ujungnya, premium 88 dan gasolin 92 dibeli jauh lebih mahal, bikin negara rugi gede-gedean. Dan kalau ada satu benang merah yang bisa ditarik dari sini, itu adalah fakta kalau kejahatan korporasi itu selalu ninggalin jejak struktural. Serapat apapun ditutupin ya. Betul. Serapat apapun ditutupi sama pedoman teknis yang kelihatannya sah,
Atau sekeras apapun markup itu disembunyiin di balik fluktuasi pasar dunia, jejak dokumen dan anomali tata kelola itu ujung-ujungnya pasti bisa diurai. Asalkan aparat penegak hukumnya berani ngurainya lembar per lembar. Tepat. Tata kelola yang disusupi mungkin bisa nipu sistem bertahun-tahun, tapi nggak pernah benar-benar bisa ngehapus noda jejak mereka. Nah, buat Anda yang terus dengerin sampai akhir obrolan ini, informasi yang baru kita urai ini ngebuktiin satu hal penting. Keputusan yang diambil di ruang rapat tertutup sebuah BUMN itu bukan sesuatu yang terisolasi dari kehidupan Anda. Mereka tuh bukan dewa yang main di atas awan, kan? Betul, keputusan teknis mereka di sana punya konsekuensi nyata banget ke kestabilan ekonomi kita, kebesaran subsidi yang harus ditanggung APBN dari pajak Anda, dan ya pastinya nentuin berapa lembar uang yang keluar dari dompet Anda setiap harinya buat beli bensin. Dampaknya langsung berasa ke masyarakat bawah. Iya. Dan ada satu hal menarik nih yang masih ngeganjal di pikiran saya, dan saya pengen ninggalin ini sebagai bahan renungan buat Anda. Apa tuh? Puncak dari manipulasi dokumen ini kan terjadinya antara 2008 sampai 2015 ya. Iya. Tapi baru hari ini, di tahun 2026, tabir jejak kolusi dan pedoman bodong ini benar-benar keungkap jelas dengan ditetapkannya para tersangka. Butuh waktu lama ya? Terbeda, ada bayangin sejenak. Kalau sistem kita ini butuh waktu lebih dari 1 dekade penuh cuma buat ngebongkar satu tumpukan tengkulak tak terlihat dari masa lalu, kira-kira adakah keputusan-keputusan korporasi historis lainnya di luar sana yang bersembunyi rapi di balik dokumen membosankan, yang biaya tersembunyinya tanpa sadar masih terus kita bayar sampai hari ini? Wah, pertanyaan yang bikin merinding itu. Terima kasih udah nemenin penelusuran mendalam kita hari ini. Tetaplah kritis, tetaplah penasaran, dan sampai jumpa di diskusi kita selanjutnya.